Baiklah Mbak, sebelum melakukan pemeriksaan, saya tanyakan identitasnya dulu ya Mbak. Namanya siapa Mbak? Kurnia Ferbiani, Mbak. Ya, Febriani. Usianya berapa Mbak? 18 tahun, Mbak. 18 tahun. Nama orang tuanya? Haris, Mbak. Haris ya. Boleh tahu pekerjaan orang tuanya apa Mbak? PNS. PNS-nya. Alamatnya di mana Mbak? Perumahan Pemkot Gandus, Mbak. Perumahan Pemkot Gandus. Apa keluhannya Mbak? Gigi saya berlubang, Mbak. Oh, berlubangnya di bagian sebelah mana Mbak? Sebelah kanan, Mbak. Bagian sebelah kanan ya. Iya. Di gigi bagian bawah kan. Oh, sudah berapa lama Mbak? Sekitar 1 minggu yang lalu, Mbak. Sekitar 1 minggu yang lalu ya. Apakah ngilu Mbak? Sedikit Sedikit Mbak. ngilu ya. Oke, Pak. Jadi kelanjutannya itu gimana ya, Mbak? Nanti kita lakukan penambalan pada gigi Mbak yang berlubang. Apakah Mbak pernah dilakukan pencabutan Mbak? Pernah, Mbak. Pernah ya. Apakah Mbak pernah dilakukan penambalan? Pernah juga, Mbak. Pernah juga. Berapa gigi Mbak? 2, Mbak. 2 gigi. Apakah Mbak pernah dilakukan pembersihan karang gigi? Pernah. Pernah. Apakah Mbak pernah dilakukan pemberian fluor? Sepertinya pernah juga, Mbak. Pernah juga ya. Oke. Mbak waktu menyikat giginya pada saat mandi atau setelah makan Mbak? Atau sebelum tidur? Kalau setelah makan tuh enggak, Mbak. Pada saat mandi sama sebelum tidur aja, Mbak. Oke, Mbak. Berapa kali Mbak biasanya menyikat gigi Mbak? 2 kali sehari, Mbak. 2 kali sehari ya. Boleh Mbak praktikkan bagaimana cara Mbak menyikat giginya Mbak? Seperti ini, Mbak. Gigi depan ini gerakan naik turun, Mbak. Gigi samping ini saya kayak buat lingkaran bulat-bulat gitu, Mbak. Untuk bagian dalam juga, di bagian ininya ini saya melakukan gerakan maju mundur. Atasnya juga, Mbak. Untuk dalamnya kayak muncul gitu, Mbak. Atasnya juga. Ya, itu aja, Mbak. Bagian tempat lidahnya? Enggak ya Mbak? Enggak, Mbak. Jarang. Oh, enggak. Iya Mbak. Apakah Mbak pernah mengkonsumsi jajanan Mbak? Pernah, Mbak. Pernah ya. Jajanan yang sering dimakan apa saja Mbak? Es krim. Es krim. Oke. Dalam sehari Mbak sering jajan makanan berapa kali Mbak? 2 kali, Mbak. Bisa lebih. 2 kali. Bisa juga lebih. kurang. Apakah Mbak suka mengkonsumsi jajanan Mbak? Suka, Mbak. Suka ya. Jajanan yang sering dimakan itu apa aja Mbak? Seperti es krim, gorengan, Mbak. Biasanya jajan dalam sehari berapa kali Mbak? Sepertinya 2, bisa lebih, bisa juga kurang, Mbak. Apakah Mbak suka mengkonsumsi buah-buahan? Suka, Mbak. Suka ya. Seperti jenis buahannya yang mengandung air yang banyak atau sedikit mengandung air atau tidak mengandung air Mbak? Buah-buahannya seperti buah apel, semangka itu, Mbak. Buah apel dan semangka itu, kalau apel itu buah yang mengandung sedikit air, sedangkan semangka itu buah yang mengandung banyak air Mbak. Oke. Apakah Mbak sering makan buah-buahan setiap harinya Mbak? Kadang-kadang, Mbak. Kadang-kadang ya. Apakah Mbak suka mengkonsumsi makanan sayur? Suka, Mbak. Suka. Oke. Mbak dulunya pernah
pergi ke puskesmas? Tidak pernah Mbak. Tidak pernah ya. Kalau ke klinik dokter gigi pernah Mbak? Ya pernah Mbak. Pernah. Mbak biasanya setelah makan atau ya setelah makan Mbak biasanya kumur-kumur nggak Mbak? Kumur-kumur Mbak. Kumur ya. Apakah Mbak suka menggunakan tusuk gigi? Suka Mbak. Suka ya. Baik Mbak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ya. Kalau ke klinik dokter gigi pernah Mbak? Pernah. Mbak biasanya setelah makan atau ya setelah makan Mbak biasanya kumur-kumur nggak Mbak? Kumur ya. Apakah Mbak suka menggunakan tusuk gigi? Suka ya. Mbak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ya. Kalau ke klinik dokter gigi pernah Mbak? Pernah. Mbak biasanya setelah makan atau ya setelah makan Mbak biasanya kumur-kumur nggak Mbak? Kumur ya. Apakah Mbak suka menggunakan tusuk gigi? Suka ya. Mbak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ya. Pertama, untuk bagian depannya digosok atas bawah. Kemudian, gosok gigi belakang sebelah kiri dengan cara bulat. Lalu gosok gigi bagian belakang sebelah kanan dengan cara bulat-bulat juga. Kemudian gosok permukaan kunyah dengan cara maju mundur. Setelah itu gosok bagian dalam gigi seperti gerakan mencungkil. Gosok juga gigi atas bagian dalamnya dengan cara gerakan mencungkil. Mbak biasanya setelah makan atau
Kemudian jangan lupa menggosok bagian lidahnya juga. Setelah itu kumur-kumur sehabis menggosok gigi. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan tadi, ternyata di mulut Mbak terdapat gigi berlubang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan Mbak mengenai apa saja penyebab gigi berlubang, akibat gigi berlubang, proses terjadinya gigi berlubang, dan bagaimana cara mengatasi gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu adalah penyakit jaringan yang ada pada gigi yang disebabkan karena suka memakan makanan yang manis dan malas menggosok gigi, sehingga sisa makanan akan bersarang di sela-sela gigi. Lama-kelamaan, sisa makanan dan bakteri yang ada pada gigi berubah menjadi asam. Asam inilah yang akan mengikis jaringan paling luar dari gigi yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Lalu, gigi berlubang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jarang menggosok gigi. Kedua, sering memakan makanan manis dan lengket, contohnya permen, lollipop, coklat. Ketiga, tidur tanpa menggosok gigi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sering meminum minuman bersoda atau mengandung gula berlebih. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya lubang gigi itu? Jadi, proses terjadinya lubang gigi itu terjadi karena dipengaruhi makanan yang menempel pada gigi yang akan membentuk asam. Lubang gigi disebabkan karena sering memakan makanan yang manis dan malas menggosok gigi, sehingga sisa makanan akan bersarang di sela-sela gigi. Lama-kelamaan, sisa makanan dan bakteri yang ada di gigi berubah menjadi asam. Asam akan mengikis permukaan gigi yang menyebabkan gigi berlubang. Adapun akibat gigi berlubang, pertama rasa sakit pada gigi yang berlubang, kedua mengganggu proses mengunyah makanan, ketiga menyebabkan bau mulut, dan yang keempat membuat gigi menjadi terlihat buruk. Bagaimana cara kita mencegah gigi berlubang? Pertama, menggosok gigi minimal 2 kali sehari dengan baik dan benar, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Kedua, mengurangi makan makanan manis dan lengket. Ketiga, memperbanyak berkumur setiap kali selesai makan. Keempat, banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang berserat dan berair seperti semangka, jeruk. Kelima, periksa gigi ke dokter gigi minimal 6 kali sehari. Jadi Mbak, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai gigi berlubang. Nah, saya sekarang meminta Mbak untuk menjelaskan bagaimana penyebab gigi berlubang. Gigi berlubang disebabkan karena jarang menggosok gigi, sering memakan makanan manis yang lengket, contohnya permen, tidur tidak menggosok gigi terlebih dahulu, sering meminum minuman bersoda atau mengandung gula berlebih. Iya Mbak, jawabannya sudah benar. Semoga Mbak dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi, dan semoga Mbak dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut Mbak agar terhindar dari lubang gigi. Terima kasih Mbak atas waktunya.